Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Semoga pagi ini kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta diberikan kesehatan yang baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Pak Sakti dengan materi pengolahan bahan pangan setengah jadi. Biasakan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Jangan lupa, dalam pelaksanaan PJJ hari ini, kalian harus menggunakan protokol kesehatan. Kompetensi dasar yang saya sampaikan adalah menganalisa prinsip perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan. Tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan pengertian bahan pangan setengah jadi, bahan hasil peternakan dan perikanan. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis dan sifat bahan pangan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan. 3. Mengidentifikasi manfaat dan karakteristik makanan setengah jadi, bahan hasil peternakan dan perikanan. Kita lanjutkan yang berikutnya, adalah mengidentifikasi pengertian dan manfaat bahan pangan setengah jadi. Yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern. Manfaat dan keuntungan. Manfaat atau keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam pendistribusiannya. Berikutnya, mendefinisikan jenis bahan setengah jadi. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain. 1. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Dengan tambahan tapioka dan racikan bumbu istimewa masing-masing. Bakso ikan sangat nikmat bila dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. 2. Dendeng cumi adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern. Sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Yang ketiga, terasi udang. Terasi udang atau disebut juga balacan adalah termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Biasanya jenis udang yang digunakan adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Yang ketiga, yang berikutnya, tepung rumput laut. Pengolahan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, rumput laut ini akan sangat bermanfaat. Yang kelima, telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan atau diberi garam terlebih dahulu. Kebanyakan telur asin terbuat dari telur itik dan ada pula dari telur bebek. Keenam, dendeng daging adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan
yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, dan manis. Kemudian dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin, setengah manis, dan tidak perlu disimpan di lemari es. Yang ketujuh, kornet. Kornet adalah daging berbentuk gilingan halus yang berbumbu. Produknya tersedia dalam kemasan, baik kaleng ataupun saset, dengan proses menjadi kornet. Penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi atau diawetkan. Daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Yang kedelapan, keju. Keju dibuat dari susu sapi, susu kerbau, ataupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bakteri atau enzim tertentu. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan seksama. Dibuka lagi nanti bukunya, sesuaikan dengan pelajaran yang Bapak berikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti ditanyakan saja. Untuk tugas hari ini adalah, nanti silakan kalian kerjakan, tanyakan kepada orang tuamu, tugasnya adalah observasi. Yaitu, nanti perhatikan ya, menu yang akan dibuat oleh orang tuamu. Kira-kira ini menunya apa nih? Tanyakan, atau cari informasi. Makanan apa, dibuatnya dari bahan apa, setengah jadi apa, dari hasil perikanan atau peternakan. Pokoknya tanyakan pada orang tuamu. Bentuk laporannya adalah sebagai berikut. Kemudian Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.